والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشغلنا بما يوصلنا إليك وانفعنا بما يجمعنا عليك ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يوجب لنا زلفى لديك. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syahibah, para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan hidayahnya pada ini malam kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan haul min awliyaillahi ta'ala jaddina maulana Syekh Muhammad Aksad bin Abdullah Al-Anjani wa jaddina Syekh Muhammad Kashful Al-Bang bin Haji Ismail. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat awliya wa sholihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan segala penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wa sholihin, terkumpul di dalam surga bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama awliya wa sholihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan, mentaklimkan syiar-syiarnya Allah, maka menundukkan hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menafsirkan syiarnya Allah, ada yang mengatakan masjid, tempat-tempat ibadah. Penting tempat-tempat ibadah kita makmurkan, kita ta'limkan dengan sholat berjamaah, dengan diisi kegiatan-kegiatan agama-agama Islam. Termasuk pada ulama, di antara syiarnya Allah adalah para ulama. Di antara ulama yang sangat berjasa, yang melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada penduduk Kalimantan Selatan adalah Datuk kita Kalampaya. Pantaslah kita setiap tahunnya menghauli Sidin, mengingat jasa-jasa Sidin, membalas kebaikan-kebaikan ulama.
Tanpa ulama kita akan bisa kenal dengan Allah. Tanpa didikan ulama kita akan bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diwajibkan dalam agama sebagai tanda kesempurnaan cinta kepada Allah, kita itu adalah mencintai Rasulullah. Tanda kesempurnaan cinta kepada Rasulullah, kita itu adalah mencintai ulama. Selain ulama dan ulama ini adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ulama, setiap aulia, beliau itu akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yusyaffa' yaumal qiyamah salasa." Ada 3 golongan yang diizinkan Allah Ta'ala memberikan syafaat pada hari kiamat. Kita wajibkan percaya adanya kiamat. Kiamat ini adalah yaumul syaqah, yaumun nadamah, hari yang sangat payah, hari yang semua manusia adalah menyesal. Tentu manusia ingin mendapatkan syafaat. Siapa yang diizinkan Allah Ta'ala bisa memberi syafaat pada itu lagi adalah para anbiya, para rasul. Di antara nabi adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Nabi, "Ana awwal musyafi'in wa awwalu musyafa'in." Akulah yang awal-awal yang bisa menolong, dan permintaanku kepada Allah untuk menolong yang lain, akulah yang awal diterima Allah permintaanku. Jadi sangat baik kita membaca maulid adalah kita akan dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita di sana kita dijemput Nabi, kita kenal dengan Nabi, Nabi pun kenal dengan kita. Kalau kita kenal sujudnya belum bisa dulu waktu haul memanggil ya Allah. Apa? Di sana ada yang menjemput, yang menterkan mereka, dia jadi jemput di bandara. Tapi belum ada patung, sehingga ada bilang turun kita sulit. Baca teleponan sejam 2 jam, sudah dijemput, dan belum ada bilang tuh. Kalau ini bingung, ini tandingan juga bilang tuh, lawan Nabi bilang tuh, lawan ulama bilang tuh. Bagaimana yang bilang tuh adalah dengan semangat. Salah satu jalan menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyenangkan para ulama adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak cucu kita menuju menuntut ilmu, ilmu lafaz, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu adalah tasawuf. Lalu kalau beliau menjadi ulama yang sangat dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datuk Rasul adalah ulama yang sangat alim, yang sangat dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat ibu bapaknya. Jadi awal madrasah si anak itu adalah di rumah. Abahnya membimbing, mamanya membimbing. Insyaallah anak itu akan jadi. Abahnya mendoakan, mamanya mendoakan. Ayahnya dan Kalampayan, ibu dan Kalampayan salurkan doa, meminta turunan yang solih, minta anak yang alim yang baik. Kita bisa mendoakan lawan anak. Kadang-kadang
ada tanggung jawab. Harus kita doakan, harus kita didik, kita kasih dengan makanan-makanan yang halal, kita kasih namanya dengan nama-nama yang baik, sehingga dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala doa beliau dalam menakib dan abahnya dan ulang bayar beberapa tahun baru mendapat anak. Rukun iman, jangan putus asa. Allah kawal mendatangkan sesuatu yang baru. Tugas kita nambah iman adalah berdoa. Kata Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kalau kita malah ada ahli membuat doa, kalau bisa berdoa, minta doakan. Terdapat ulama, terdapat habib, terdapat orang soleh, doakan mudah anak ulun menjadi soleh. Insya Allah akan dihasilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita ini diisi anak, kadang mendoakan, kadang-kadang menghina lawan Allah, kadang-kadang putus asa si anak menakal mukul jahat, sehingga abah mamanya mengucap kami nanti ada anak abah lagi, mamanya itu mengucap kami nanti ada anak mama lagi. Anak siapa orang? Anak kadu. Itu putus asa, jangan kayak itu. Apabila anak kita nakal jahat bohong, doakan dia doa yang baik. Itulah sifat orang beriman. Kalau kita putus asa, sambat menyambat, hina menghina, caci mencaci, itu karena sifat orang beriman. Setiap apapun ucapan abahnya, kalau abahnya mamanya mengucapkan ini anak ni kumul, kasbul, jangan kasbul dalam kita sini. Jangan sampai si abah si mama ini mengucap nanti macam-macam. Takut apa kita juga mengucap mengada saja waktu kita bersama. Lain anak kalau soalnya tidak macam-macam lalu kita sampai itu minyak ilmu ya. Pas kumul bisa-bisa sampai tambah ya. Akibat ujung kita ya. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan lidah ini bahayanya ada 20 macam bahaya. Jangan asal sambat jaya. Karena apa yang kita katakan akan terjadi. Andai kata kita pulang sangit-sangit jolo anak muda dikomunikasi alim wali. Jangan umur, jangan rampok, jangan anak kampung. Mudah-mudahan kita bisa sadarkan sampai mengucap ucapan yang sangat ujian amin Allah al-haddad. Anak kita nakal jahat, doakan dia dengan doa yang baik. Allah Maha Kuasa, Allah bawa barolah menjadi baik. Belum bisa dialami tamu. Kita banyak belok, kita banyak kesan nafkah, kesan anak ulu, supaya nafkah, supaya nafkah mati. Karena bagian itu minta kayu supaya anak akan mati, abangnya pindah muul. Kemudiannya maulah aku ada pemuka lagi, coba ya udah jangan, dia maulah ulu. Tadi sifat manusia handak lantas, sifat manusia putus asa. Janganlah kita kayak itu. Semuanya ada waktunya. Namanya ini ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan anak itu bisa fitnah, bisa juga anak itu menjadi rahmatul ain. Apa menurut orang mencintakan yang memimpinnya.
Abbasidin Ronang Solih Mamanya Dado Kalambayan Ronang Solihah Ronang beriman Ronang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ulama dalam kitab Tamsila kita melihat ulama hebat doa-nya hebat, didiknya luar biasa, sehingga Abah Mama dan Kalampayan berdoa dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabahkan Allah Subhanahu wa ta'ala doa beliau karena beliau memakannya minuman yang halal. Salah satu jalan supaya doa kita cepat dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita pilih waktunya yang mustajab. Apabila waktu mustajab doa kita di dalam sembahyang, setelah sembahyang, tengah malam, waktu turun hujan, itu bagus kita berdoa. Termasuk kita waktu mengumpul inilah berdoa makmul. Ya al-Qur'an mengumpul apabila umat Islam mengumpul 40.000 ada nanti angkat Tuhan jadi wali, pahala jadi wali. Iya kan? Doa kita makmul. Apabila 80 2.000 jadi wali, apabila 120 3.000 jadi wali, bisa aku jadi wali. Jadi usahakan waktu kita mengambil kakak, bukan membagi-bagi kakak. Mengumpul, ambil kesempatan, bawa di kita berdoa. Dan kalau membayar berapa tahun mengaji 35 tahun. Mengajinya sudah begini, sudah tua. Kalau kita sudah tua, walaupun mengaji lagi belum mengajarkan namanya alam gengsi apa. Sidin sudah senang dengan ilmu. Kenapa senang dengan ilmu? Sebab ilmu ini sifatnya ilmu Allah Ta'ala. Mulai lagi kecil sini menuntut ilmu sampai tua, sampai beranak, sampai begitu. Ilmunya nantinya sendiri, ilmunya diamalkan sendiri. Menunjukkan ilmunya lebih mulia, menunjukkan ilmu ini adalah sumbernya segala keuntungan. Apabila kita mengaji ilmu, mengamalkan lawan ilmu, dunia datang, duit datang, pangkat datang, segala-galanya datang, asal kita mau mengamalkan ilmu. Sehingga Sayyidina Ali rahimahullah wajah ditanya oleh kaumnya, apakah hebat ilmu, apakah hebat harta? Kata beliau, hebat ilmu. Ulun hendak tahu apa alasannya hebat ilmu. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu peninggalan Rasulullah. Ilmu itu adalah milik Allah Ta'ala. Adapun harta itu adalah peninggalan Allah. Adakah lagi alasannya hebat ilmu pada harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu itu kalau dibagi-bagi bertambah. Kalau duit dibagi-bagi, kita di sini kayak gunung banyaklah rumput habis. Kalau ilmu dibagi tambah-tambah. Ilmu itu di sini adalah menjagakan kita, menyelamatkan kita. Tapi kalau harta, kalau salah menggunakan, menyalahkan kita. Mudah-mudahan dengan kata-kata ini rumah tangga kita suka ilmu, suka mengamalkan ilmu, suka membagi-bagi ilmu. Kalau mengaji ilmu itu lengkap-lengkap. Batinnya dikaji, bohnya adalah dikaji. Dan orang kaya nampak sih mengaji, fikihnya dikaji, tasawufnya dikaji, tauhidnya dikaji. Lengkap. Kalau kita hanya 5 tahun dia mengaji dari sekarang begini. Jadi lengkap.
dan niat mengamalkan dengan ilmu sehingga hal-halnya barokah daripada yang biasa. Lalu kalau kita dapat ilmu, jalannya kita bertawasul dengan wali-wali. Adapun ilmu nangurnya kita ke Kalimantan ini melewat Syekh Abdul Qadir, melewat Syekh Samban, melewat Datuk Kalampayan, melewat Datuk Masuk. Nah, jadi kalau bisa kita tunggu malam siang bahagia saja. Pertama kepada Rasulullah, kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ketiga kepada Syekh Samban, keempat pada Kalampayan, yang kelima pada Masuk. Ini jalur ilmu kita. Insya Allah kita akan dapat faidohnya, akan dapat limpahannya. Nah, dalam bahasa ini ulun hendak mengijazahkan kitab 4 macam jalan. Ada pada kita Kalampayan, dari situ ada nasihat-nasihat sidin, ada tentang ilmu ngaji, ya kan, tentang guru sidin. Termasuk di situ ada salawat yang disusun oleh Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan apabila salawat ini dibaca sekali sama kelebihannya kita cuma membaca dalilnya sahabat. Karena salawat ini pendek, tapi dalam kandungannya, dalam isinya menunjukkan beliau kuat pandangan musyahadahnya kepada nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di sini ada ijazah silsilah ilmu dan kita ambil kepada ulama-ulama sampai kepada Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan pulang misi ilmu, misi guru sampai Rasulullah. Jadi setiap ilmu, setiap amal harus kita pakai sanad ijazah supaya kita ditambah dapat barokah, tambah kita dapat pandangan daripada ulama soleh. Termasuk di sini ada manaqib dan Kashful. Di antara keistimewaan dan Kashful beliau mendatang sambil menyampaikan ilmu sampai simpan usaha, sampai kekayaan beliau kada mau menerima zakat karena beliau suci. Kadang-kadang waktu dulu kada cukup gaji gasan guru sidin 6 kali. Adakah wah ini pimpinan sekolahan menguasai gubernur ini izin umpat menghidupi pondok. Kebanyakan orang ini umpat hidup di pondok. Orang menyumbang tulisannya 0-7, sekalinya 6 saja. Abang pimpinannya susah. Karena beliau berdakwah dengan sugih dulu mengikuti Rasulullah. Rasulullah sebelum berdakwah ini berdakwah. Dalam usia 12 tahun Nabi itu berusaha. Kadang-kadang Nabi itu ambil upah dari ibu kambing supaya dakwahnya jelas, supaya dakwahnya tegas. Kamu tidak berdakwah kata susah, tak bisa lemah hukum. Lagi awal mengatakan ini hukum, kada boleh. Bagi anak ini kada aja ya boleh. Bisa opah. Maka tidak menghabang opah. Tadi jangan kamu dulu kayak itu ya. Kau usaha, Datuk Kalampayan kau usaha. Pokoknya sini agak bahua sini. Hasilnya yang halal dengan duit yang halal sehingga membawa keberkahan. Sekolah Darussalam wah ini tambah baju berkat Datuk. Karena beliau membangun sekolahnya dengan duit yang halal, dengan hati yang ikhlas,
dengan hati yang tawadhu sehingga tambah. Mungkinnya tahun ini hanya dengan dimari ya, muka tutup kita. Makanya akan masuk menambah ya. Hanya kata beliau, keikhlasannya beliau. Ini karamatnya dan tugasku di hati Darussalam. Kemang sekolah Darussalam, kamu boleh ke kampung, kada sugih alim, karena alim sugih bisa ada dua aja. Tidak mungkin orang sugih sekolah Darussalam kan nomor jalan. Insyaallah timbul keberkahannya karena beliau ikhlasnya luar biasa. Termasuk di sini amalan beliau adalah membaca Quran. Biasanya apabila membaca Quran seminggu satu khatam, insyaallah di sini suci. Nah, kita dibanyakkan amalan suci setiap zaman. Bilang dibanyakkan ini amalan kaidahnya dapat keampunan. Sugi ini, sugi hatinya, sugi hartanya. Karena dalam hadis Nabi yang maknanya apabila kita sibuk membaca Quran dengan betul bacaannya, dengan betul tajwidnya, ada sampai kita berdoa, ada sampai kita meminta Allah kasih kepadanya sesuatu yang lebih daripada apa yang dimintanya. Tadi kehebatan Quran kalau kita kalau paham dan penting bacaannya betul, insya Allah berpahalanya. Mudah kita bawa amalkan. Quran ini adalah mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca berulang-ulang kali, kadang bisa pulang. Namun bacaan yang lain bisa bosan. Kalau Quran, nah pada puasa. Nah, di sini ada ijazahnya dua. Termasuk di sini ada ijazah beli daripada dapat samanya, dapat sebuah jalan supaya bisa hati kita ini mudah kepada Allah, supaya hati kita ini mau ta'alluq kepada Allah Taala dengan melewat kita ini mengamalkan diri dan kepada Allah. Udah saya sampan apabila mengamalkan tarikat ini kena akan dikasih Tuhan makrifat. Tanda-tanda orang dapat makrifat ada sakit hati lagi. Umpamanya dikarenakan musibah, ditimpa cobaan macam-macam saja. Karena di dalam musibah, di dalam cobaan terdapat di dalamnya nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita dapat lagi paham ya. Ikam ya Tuhan, aku jodohkan lawan nang balu. Ikam jangan sedih. Karena ikam pada nang balu, ikam di bawahnya naik haji. Ikam naik haji. Karena bingung, karena sedih, karena susah. Ribu musah ada ya. Kalau terkendali kita tenang dia paham. Orang kita itu memandang kemuliaannya dari Allah kepada Allah. Selain itu jasa sampan, dia kena akan dikasih Tuhan hatinya khusyuk. Hatinya membaca la ilaha illallah. Ini sudah banyak saya coba orang masuk mengamalkan amalan saya sampan, hatinya dalam keadaan basah, hatinya dalam keadaan baik. Selain itu saya sampan hajatnya dikabulkan Tuhan, rezekinya dimurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bacaannya, kalimatnya hanya 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah 166 kali. Fungsinya la ilallah ini adalah untuk membukakan hati kita. Usul qulub, isinya memperbaiki hati kita. Adapun kalimat Allah itu untuk memperbaiki ruh kita. Adapun kalimat
itu untuk memperbaiki isi yang terlihat. Apabila waktunya membaca setelah habis sembahyang subuh, kawan habis sembahyang asar, kemudian kalau kawan pagi selagi ya kan habis berjumpa ya Allah, kada sampai sejam, kada sampai setengah jam satu baca, tapi kita ni rata-rata pada kita call ya call ya ngalih padahal satu baca bacaannya tapi karena mau karena paham kolder ya apa maulah kita beramal jadi kolder itu akibat tamakan nafsu tamakan nafsu halal atau jadi kita kolder itu dari Allah ada kita tuh lupa dengan datang nyaman tulul amal panjang angan-angan. Kalau kawan biar mengamalkan saban hari yang kan seminggu sekali amalkan amalan. Kalau kawan seminggu sekali, nah sebulan sekali amalkan. Kalau kawan sebulan sekali, nah setahun sekali kan diamalkan. Kalau kawan juga setahun sekali sibuk, bukan sibuk, baru seumur hidup sekali. Supaya kita ini jangan bolong di dalam golongan sini. Ada awal juga sebelum sahur mati aja. Apabila kita dapat amalan-amalan tertentu harus kita usahakan kita amalkan. Supaya kita ini jangan bolong, supaya terkumpul tahun sini. Pasti sini kita akan memandang kepada kita. Rasulullah akan memandang kepada kita. Di sini ada salawat sesamba, ada tawassul sesamba. Apabila membaca salawat di sini dan tawassul ia legenda dipandang, dimasukkan dalam golongan Rasulullah SAW. Dia akan mudah memandang Rasulullah didoakan sesamba. Termasuk di sini ada zikir nasib. Nah, jadi ubah itu bila berzikir nasib supaya jangan bosan. Dinyanyikan ya lah. Kebiasaan wasilah nasib itu ucapan wali. Nah, ada hubungannya masalah Tuhan. Jadi kita membaca itu sambil paham maknanya sampai kita bisa asik hati kepada Allah. Lalu membahas itu biasanya pada setuna sampai masuk sampai pada lain lagi ada lebih lagi ya kan umpama balasetnya jadi Allah terumpuk ya kan kasih kan kemudian hatinya memandang keagungan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah kita bisa kayak dengan ya ada juga nama nasinya masuk kalah tangan ya ada makan berarti ya nanti kita berasit ada ijazahnya sampai kepada dokter bayan sampai kepada sesama sampai kepada Rasulullah SAW. Apabila ilmu amal kita ini ada nasabnya, ada sanadnya, insya Allah itu lebih baik sehingga kita tahap hati kita. Nah, jadi sebagai ijazah Quran tadi kita baca ayat kursi, Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, kita baca sama-sama. Termasuk bikin sesama biar ikuti ya. Yang kita baca ayatnya sampai begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا 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 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك dari kepada semua ibu jemaah tempat yang cukup mengandung beberapa balaki dan amalan kepada semua ibu jemaah ulun ijazahkan. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah berkat aulia wa syuriin, mudah-mudahan bisa mendapat husnul khotimah. Afdhalul dzikrillah